kenal saya semua kan? Udah kenal belum? Udah Pak Jai, udah tahu nama saya. Ini nama saya ya. Ya. Ya, Nah, Prof. mungkin Ya, waktu Prof. perkenalan dulu nggak semua datang ya. Ini Pak Jai ini nggak ke Medan dia ya kan? Terus Iya, Prof. waktu perkenalan di Medistra kemarin kan saya ada, kalian hadir kan? Hadir Ibu Bidan. Hadir, Bu. Ibu Bidan Akaria Hadir, hadir ya, Bu. Ibu Evelina. Hadir, Ya, Bu. saya kan kenalan juga kemarin ya. Baiklah, saya sebenarnya dosen tetap di USU, FKM, guru besar di FKM USU ya. Dan saya adalah sebagai dosen juga di Institut Deli Usada dan di Medistra ya. Di Medistra juga udah beberapa kali masuk ya yang semester anak baru yang lalu tahun lalu. Nah, ini mata kuliah yang saya pegang ini adalah kesehatan lingkungan. Jadi kalau di tempat USU itu namanya kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Tapi kalau tempat kita dasar kesehatan lingkungan. Dan semua mahasiswa semester 1 wajib mengikuti kuliah ini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang paradigma kesehatan lingkungan atau konsep CASLING. CASLING itu panjangannya kesehatan lingkungan ya. Selanjutnya saya akan memberitahu kepada Anda bahwa ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya mempengaruhi derajat kesehatan. Itu menurut Lin, itu adalah dari beberapa referensi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan eh, ilmu kesehatan lingkungan itu? Itu adalah dinamika, gunanya kita mempelajari dinamika hubungan kelompok penduduk, masyarakat, dan segala macam perubahan komponen. Jadi lingkungan hidup itu selalu berubah ya, seperti spesies kehidupan, bahan, zat, atau kekuatan di sekitar manusia. Jadi setelah ada perubahan komponen lingkungan itu, ada juga ancaman ya. Kita berubah, ada ancaman, potensi menimbulkan gangguan terhadap masyarakat itu. Jadi gangguan tadi, ancaman tadi, dicarilah solusinya atau upaya pencegahan gitu ya. Jadi dicari upaya. Ini menurut Bapak Kesling Indonesia itu Pak Umar Fahmi Ahmadi. Ini Profesor Umar Fahmi ini dosen tetap guru besar di UI ya. Dari UI ini kebetulan dulu promotor saya. Dia banyak buku ya. Anda boleh nanti saya kasih buku-buku yang Anda beli ya. Wajib dibeli sehingga Anda boleh baca dan mengerti. Jadi kuliah ini jangan di ini dong, di video ditutup. Nanti saya tutup video saya boleh? Nggak mau saya nampak muka saya bisa. Kalau semuanya tutup video, kerjanya apa? Apa kerjanya di situ? Nggak mau saya, Bu. Bu Krista. Ibu Krista. Iya, Prof. Halo, saya nggak mau lah. Kalau mahasiswa ini tutup video semua, saya nanti tutup juga videonya. Nggak Baik, mau ya, ada yang buka, ada yang tutup. baik, Prof. Nggak adil, nanti dia ngerjain yang lain-lain, saya nggak tahu. Baik, Dia Prof. sambil makan, dia sambil ngapain? Tolonglah suruh buka semua ya. Baik, Prof. Saya nggak mau lah Prof, kayak gitu. izin, Prof, bisa jadikan saya co-host, Prof? Kos lagi kayak tadi ya? Iya, Oke. Prof. Bapak, Ibu nanti tandai deh siapa yang tak buka videonya itu nggak boleh. Kuliah itu saling menghargai. Saya buka video saya, yang lain buka juga. Kok saya mau mengerjain lain kan sebaiknya saya nggak usah ngasih kuliah lah. Nah gitu. Mana video kamu tadi ya? Kok nggak nam? Tunggu ya. Tunggu ya Krista. Baik, Prof. Oh ini dia. Ini dia. Tunggu saya buat nama kamu ya. Make host. Dah. Nah, jadi keluar semua. Udah ya, janganlah kita jangan apa namanya main kucing-kucingan, ya. Nanti nggak lihat, tutup videonya. Ya, nggak janganlah ya. Ayolah kita kuliah dulu ya kan mau kuliah, makanya jauh-jauh kuliah. Hmm, saya pakai kacamata saya, aduh. Dah, kita kembali ke data tadi ya, ke ini ya bahan ibu tadi ya. Jadi dia nggak mau, aduh bingung nih. Apa, Krista? Maaf, Prof. Ini Prof Kalau jadikan kalau saya saya host. Saya minta jadikan iya hilang. co-host, Prof. Iya, Prof. Nggak ngerti, coba nanti gini aja. Ini saya kan pakai
pakai kartu Halo, itu Zoom-nya itu berlangganan unlimited. Jadi saya bayar per bulan sampai lama nggak putus-putus. Jadi mungkin ada yang salah masuk tadi, dia nggak bisa saya jadi host. Saya cuma bisa ngasih ke audiens itu. Nah, kalau saya jadikan ibu sebagai co-host, hilang bahannya tadi ya. Iya, Prof, udah Jadi saya sekarang saya jadikan Prof host lagi. kembalikan. Sudah, Prof. Ya, kembalikan milik saya ya, Bu. Baik, Prof. Ya, udah saya masukkan dulu bahan mereka nih, share. Dah. Nah, kita lanjut lah ya. Nah, ini tadi menurut Umar Fahmi bahwa ilmu kesehatan lingkungan itu ilmu yang mempelajari hubungan interaktif. Tadi kan ada perubahan komponen lingkungan, kemudian timbul spesies kehidupan, kemudian nanti ada bahaya ancaman menimbulkan gangguan kepada masyarakat, kemudian kita cari upaya pencegahan. Nah, kita lihat ini ruang lingkup kesehatan lingkungan yang Anda boleh tahu. Ada banyak materi-materi yang harus kita pelajari di ilmu ruang lingkup ilmu kesehatan lingkungan. Jadi nanti saya ada timnya dibuat sama eh, admin kita ya. Nanti timnya itu nanti tidak saya sendiri, nanti yang lain itu akan mengajarkan bahan-bahan ini juga. Jadi kalau dilihat dari ruang lingkup, pertama paradigma Kesling, teori simpul, kemudian manajemen pengendalian vektor, peranan air bersih dalam kesehatan, manajemen kesehatan lingkungan perumahan dan pemukiman, kemudian sampah atau limbah padat. Dan sampah itu sama dengan limbah padat ya. Kemudian manajemen penyakit tropis basis lingkungan, AMDAL atau analisa dampak kesehatan lingkungan, mungkin Anda udah pernah dengar ya. Personal hygiene, apa lagi? Personal hygiene dan sanitasi dasar, kemudian manajemen makanan dan minuman, pencemaran lingkungan, air, tanah, dan udara. Kemudian yang ke-11, pengelolaan limbah cair, domestik, dan gas. Ke-12, aspek Kesling dalam penanganan bencana, kualitas lingkungan program Kesling di Indonesia, dan terakhir, Kesling tempat-tempat umum dan pariwisata. Ada 14 item yang kita akan bahas di dalam ilmu kesehatan lingkungan. Dan ini dosennya kan tidak saya aja, jadi ada 3 mungkin nanti ya. Dan ini yang pertama saya sebagai pengampu. Nah, ini bahan yang akan kita berikan kepada Anda semuanya nanti. Sehingga Anda pun, ya kalau bisa jangan ada yang absen ya, datanglah tiap hari. Kan nggak tiap hari kuliah ya, 2 minggu sekali ya kan. Nah, apa yang dimaksud dengan paradigma Kesling? Ini teori simpul. Jadi Anda nanti mendapatkan mata kuliah Kesling ini harus tahu teori simpul itu apa. Nah, kalau ditanya kadang-kadang orang ke PKIP, orang-orang ARS, tahu kan, misalnya rumah sakit, orang ke AKK, orang biostatistik, kita jurusannya mungkin belum ada semua ya. Epid, epidemiologi ya. Mereka kadang ditanya, teori simpul, kamu udah belajar Kesling belum? Udah. Nah, apa yang kamu tahu tentang Kesling? Teori yang ada di situ apa? Kalau saya tanya Ibu Akmaria, teori apa yang kamu tahu tentang Kesling? Ya tentu kamu bilang teori simpul. Nah gitu, Ibu kan bidan, nggak pernah belajar kesehatan lingkungan ya kan? Kecuali bidang Ibu sendiri yang Ibu tahu. Nah, di Kesling itu ada namanya teori simpul. Siapa penemunya? Itu tadi Pak Umar Fahmi Ahmadi nih. Ini kan ada saya bilang nih, Ahmadi, Umar Fahmi. Nah, ada bukunya, nanti kalian harus beli ya, supaya lebih paham nanti. Nah, ini adalah dia mengatakan simpul 1, 2, 3, dan 4. Ini kalau kita lihat ini ada skemanya sebenarnya ini ya. Simpul 1 itu kita anggap dia adalah sumber pencemaran. Kalau kita eh, interpretasikan kepada eh, industri ya, industri ya, misalnya ini kan ini bakteri ya katanya ya. Tapi kalau industri itu dia sumber pencemaran dari pabrik ya. Sumber pencemaran dari pabrik. Simpul 2 apa? Media. Media lingkungan itu apa? Nah, kalau pabrik itu kan dia mengeluarkan asap ke udara. Asapnya itu misalnya belum difilter ya. Jadi asapnya kotor ya sampai ke langit itu hitam. Nah, itu media lingkungan. Media itu perantara ya. Bisa perantaranya macam-macam, bisa unggas, spektrum makanan, udara, air, dan sebagainya. Nah, simpul 3 itu adalah sebagai biomarker. Dia masuk ke tubuh.
Ya, udara yang dihisap manusia tadi kan kotor, penuh dengan pencemaran. Atau kalau sekarang istilahnya itu PMTEN. Tahu PMTEN? Tahu nggak Ibu bidan ini? Hah? Nggak tahu ya, PMTEN apa? Hmm? Bu, cakep lah Bu. Halo, PM10 apa Bu? Particulate matter. Ibu nggak, aku mau dengar suara Ibu dulu. Bu Bidan, Akmaria. Halo. Halo Bu, Nah, gitu lah dari tadi payah kali. Mahal kali suaranya. Harusnya Ibu yang profesor mahal suaranya. Ini Ibu yang terbalik. Nah, jadi artinya Ibu kan mungkin oke lah, kita masih belajar pertama ya. Teori simpul tadi kan saya katakan Umar Fahmi Ahmadi. Nah, kalau biomarker itu tadi PM10, artinya Ibu hirup udara kotor masuk ke tubuh, masuk ke dari hidung masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian dicek lah misalnya ya darahnya. Ada PB di dalam karena terus menerus gitu. Kayak Pak Polisi itu kan dia PB di dalam darah tinggi, emosi tinggi. Ah ya kan. Jadi biomarker itu adalah tempat kita bisa mengambil dari darah, urin, rambut, kuku, saliva dan lain-lain. Tadi PM10 saya bilang itu particulate matter 10 macam partikel di udara yang kalau hujan itu kan air hujan itu kotor. Karena di udara ini penuh dengan kekotoran gitu. Pencemaran udara yang ada 10 macam. Particulate matter itu adalah ppm ya. Satuannya ppm. Jadi yang kotor-kotor itu kita nggak nampak dengan mata. Makanya kalau pakai masker itu kan virus sekecil apa asap rokok pun masuk ke cium kita ya. Saya pakai masker ada merokok masuk itu ke dalam masker itu. Siapa yang merokok nih gitu. Ketahuan gitu Bu ya. Nah, itu yang simpul tiga. Simpul empat apa? Ini dampaknya. Dampak misalnya tadi masuk PB di dalam darah, sakitlah dia. Atau cacat, atau mati. Atau nggak apa-apa, sehat gitu. Jadi simpul ini kita interpretasikan menjadi eh, suatu teori ya. Yang sumber pencemaran itu adalah simpul satu, simpul dua itu media perantara, simpul tiganya adalah masuk ke dalam tubuh atau biomarker, simpul empat dampaknya kepada manusia. Setelah kita digigit nyamuk, masuk virus ya. Dan itu kita ambil darah, di biomarker ambil darah. Oh ada virus dengue. Akibatnya kita apa? Sakit. Nah gitu. Jadi terjadilah siklus ya, siklus pemaparan daripada zat pencemar tadi. Nah ini kalau kita lihat di sini pengendalian, ini yang tadi paradigma casting, yang kedua pengendalian vektor ya. Nah vektor-vektor itu artinya adalah vektor itu binatang pengganggu. Binatang pengganggu itu yang mengganggu kita. Misalnya nyamuk, ya, lalat, tikus, ada tuh ganggu semua nggak? Mengganggu nggak, Bu? kayak hama gitu Bu. Mengganggu. Ya, siapa itu yang ngomong tuh? Mengganggu vektor kan, termasuk kalau ada lalat kita makan kan ganggu, ya nyamuk, nyamuk apalagi. Pada musim peralihan antara musim hujan kemarau, biasanya tingkat kepadatan nyamuk tuh banyak, tinggi sekali. Makanya banyak kena DBD kalau ada musim antara hujan dan panas. Atau dari musim kemarau ke musim penghujan gitu. Nah, tentu ada pengendalian yang bisa kita lakukan, misalnya dengan pengendalian fisik, kimia, biologi, genetik, dan lain-lain. Nah, itu. Nah, kemudian di dalam hal ini juga ada peranan air bersih dalam kesehatan. Jadi, ini adalah item-item yang kita dapat di dalam paradigma Kessling tadi ya. Tadi yang pertama itu kita mengenai teori simpul, kedua tadi apa? Pengendalian vektor, ketiga air bersih. Air itu sebagian besar tubuh kita ini 75% itu dikatakan terdiri dari air. Nah, kalau dilihat dari peraturan-peraturan itu banyak ya. Air minum dan air bersih itu beda. Anda harus bisa bedakan kalau air minum itu harus kita masak dulu baru kita minum. Nggak ada yang orang langsung minum itu di Singapura lah. Di negara maju ya dari air keran minum langsung bisa ya. Pernah nggak Ibu ke hotel-hotel di Singapura minum air keran? Pasti ada yang pernah tahu ya. Nah, kalau kita di Indonesia mau nggak di Medan? Minum air keran Pak Taufik gitu, mau? Mau Pak Taufik?
Hah, Pak Topik? Saya ngomong maunya disauti, jadi nggak seperti patung gitu. Saya ngomong ke patung. Pak Taufik, saya ngomong nggak dengar ya. Buka lah mute Bapak itu kalau mau ngomong. Halo Pak Taufik. Parah kali mahasiswa yang tahun ini ya. Nggak nyambung. Tengok itu. Nggak ada sinyalnya. Ibu Betty dengar saya? Iya Ibu, Dengar ya? dengar Ibu. Iya. Dengar ya? Oke, gitulah kan nyambung. Kalau nggak ada komunikasi dua arah, kita payah lah. Kenapa orang cerai? Karena nggak ada komunikasi laki bini. Ya kan? Si laki ke ujung, apa ke B, si istri ke A. Udahlah masing-masing. Nah, jadi kayak gini kan saya nanya Pak Taufik dia tadi mana nih? Nggak dengar dia suara saya kan? Goyang-goyang lalap. Udah, air minum itu adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan misalnya kesehatan. Ini biasanya Permenkes 492 yang terbaru ya. Tapi pada umumnya air minum itu adalah golongan B. Kalau golongan A yang langsung bisa diminum. Dan itu nggak mungkin dilakukan saat ini di Indonesia ya, belum ada lah. Ada sih kalau dibuat kayak di Medistra itu ada juga kan isi ulang. Ada juga di USU itu saya lihat anak-anak habis airnya diambil dari keran itu gitu. Dan itu udah steril. Nah, air minum aman bagi kesehatan bila memenuhi syarat fisik, kimia, biologi, radioaktif, dan sebagainya. Ini terdapat dalam Permenkes 492 tahun 2010. Nah, yang keempat adalah manajemen casing rumah sakit. Sorry, bukan. Perumahan dan pemukiman. Nah, kalau mengenai rumah itu juga diatur dalam Undang-Undang RI nomor